Hei bro, apa yang akan terjadi jika perang nuklir skala penuh antara Rusia dan Amerika Serikat pecah? Dampaknya mungkin seperti ini. Ketika salah satu pihak meluncurkan rudal nuklir, pihak lainnya mendeteksi peluncuran tersebut dan segera membalas sebelum rudal sampai ke target. Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Amerika di lepas pantai barat Norwegia mulai menghantam Rusia sekitar 10 menit kemudian, dan rudal dari Rusia yang diluncurkan dari wilayah utara Kanada mulai menyerang Amerika Serikat beberapa menit setelahnya. Setelah serangan pertama biasanya adalah serangan EMP atau Electromagnetic Pulse di ketinggian tinggi yang menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik dan jaringan listrik dengan menciptakan pulsa elektromagnetik berkekuatan puluhan ribu volt per meter. Serangan selanjutnya menargetkan pusat komando dan kontrol serta fasilitas peluncuran nuklir berbasis darat. Rudal balistik antar benua membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai targetnya. Kota-kota besar menjadi sasaran karena memiliki fasilitas militer dan untuk menghambat pemulihan pasca perang dari musuh. Beberapa rudal jelajah bisa membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai targetnya. Setiap benturan menciptakan bola api dengan suhu hampir setara inti matahari, diikuti oleh awan jamur radioaktif. Ledakan dahsyat ini akan menguapkan orang-orang di sekitarnya, menyebabkan kebakaran dan kebutaan pada area yang lebih jauh. Perluasan bola api menghasilkan gelombang kejut yang merusak bangunan dan menghancurkan apapun di sekitarnya. Inggris dan Prancis juga memiliki kapabilitas nuklir dan karena tergabung dalam NATO, mereka terikat oleh pasal 5 untuk membela Amerika Serikat jika diserang. Jadi, bagaimana sebenarnya? Rusia juga menyerang balik. Badai api melanda banyak kota, di mana angin sekuat badai menyebarkan api. Api akan membakar segala sesuatu yang mudah terbakar, melelehkan kaca dan beberapa logam, serta mengubah aspal menjadi cairan panas yang mudah terbakar. Namun ledakan gelombang elektromagnetik atau EMP dan radioaktivitas bukanlah bagian terburuk dari semuanya. Musim dingin nuklir disebabkan oleh karbon hitam dari asap kebakaran nuklir bom atom di Hiroshima juga menimbulkan badai api seperti ini. Tetapi bom hidrogen masa kini jauh lebih kuat. Sebuah kota besar seperti Moskow dengan hampir 50 kali lipat jumlah penduduk bisa menghasilkan jauh lebih banyak asap. Badai api tersebut mengirimkan asap hitam tebal ke stratosfer, jauh di atas awan hujan yang biasanya bisa membersihkan asap tersebut. Asap hitam itu memanas karena sinar matahari dan terangkat seperti balon udara panas dan bisa bertahan di atmosfer hingga 1 dekade. Arus jet di ketinggian sangat cepat sehingga hanya perlu beberapa hari untuk asap tersebut menyebar ke seluruh belahan bumi utara. Sementara itu, bumi menjadi sangat dingin bahkan saat musim panas. Khususnya di wilayah belahan bumi utara, lahan pertanian termasuk di Kansas bisa mendingin sekitar 20 derajat Celcius atau 40 derajat Fahrenheit. Dan wilayah lain bisa mengalami pendinginan hampir 2 kali lipat dari itu. Sebuah makalah ilmiah terbaru memperkirakan bahwa lebih dari 5 miliar orang bisa mati karena kelaparan, termasuk sekitar 99% penduduk di Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina. Tentu saja kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan hidup jika terjadi perang nuklir. Namun jika skenario-nya bahkan lebih sedikit saja seburuk yang diperkirakan para ilmuwan,
maka tidak akan ada pemenang, hanya ada pihak yang kalah. Mudah untuk merasa tidak berdaya, tapi kabar baiknya adalah ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk membantu, yaitu bagikan video ini. Setelah semakin banyak orang yang tahu tentang bahaya nuklir, semakin kecil kemungkinan kita akan memulainya. Namun, pemantik nuklir saat ini berada pada kebijakan dan keputusan dari para pemimpin negara-negara yang pemilik nuklir. Di situ masalahnya. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.